Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Wisdan Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun modul ajar PAI. Di dalam modul ajar itu ada 3 komponen yang harus ditulis. 3 komponen itu adalah yang pertama informasi umum, kemudian komponen inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Yang pertama, apa saja yang ada di dalam informasi umum? Yang pertama, di dalam informasi umum itu harus ada identitas, ya, baik itu identitas pribadi maupun identitas sekolah. Misalnya di sini nama penyusun, NIP-nya atau NUPTK, kemudian nama sekolah, mata pelajaran, ya, kemudian kompetensi awal. Nah, ini kompetensi awal ini adalah keterampilan atau pengetahuan yang perlu dimiliki oleh siswa, gitu ya. Jadi sebelum mempelajari materi ini, kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa adalah, misalnya di sini adalah mampu membaca Al-Quran. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya minimal 1 atau 2. Ya, yang saya gunakan di sini adalah profil pelajar Pancasilanya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ada elemen dan subelemen, ini tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Minimal 1 sampai 2 profil, ya, karena ada 6 profil pelajar Pancasila, ya. Bisa dilihat di BSKAP nomor 9 tahun 2022. Kemudian sarana prasarana kita tulis juga. Sarana prasarana itu adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, ya. Misalnya di sini ruangannya, alat dan bahannya, kemudian sumber ajarnya. Kemudian target peserta didik. Apa target peserta didik kita? Misalnya kita tulis yang reguler atau tipikal. Artinya ini adalah peserta yang tidak mendapatkan kesulitan dalam belajar. Kemudian yang kedua, misalnya ada juga siswa yang kesulitan dalam belajar. Misalnya di sini disebutkan 2 siswa belum mampu membaca Al-Quran. Kemudian model pembelajarannya di sini misalnya disebutkan adalah tatap muka. Boleh juga disebut di sini misalnya metodenya. Ya, misalnya di sini disebutkan ada 4 metode, mulai dari tutor sebaya sampai match. Kemudian komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari apa saja? Ini misalnya di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Ini diambil dari setelah kita analisis capaian pembelajaran, kemudian kita bikin alurnya. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Di sini misalnya saya tujuan pembelajaran yang disampaikan adalah peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita harus membreakdown, ya, membreakdown menjadi sebuah IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini saya dengan menggunakan kalimat kita sendiri, ya. Di sini ada 5. Yang pertama misalnya melalui pembelajaran inquiry, peserta didik menganalisis posisi hadis terhadap Al-Quran dengan baik. Nah, ini ada 5 sampai ke bawah, ya. Kemudian asesmen. Nah, asesmen atau penilaian, kita mau apa? Misalnya observasi. Di sini saya akan menggunakan observasi, tulisan, dan penugasan. Kemudian pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu adalah informasi yang bermanfaat bagi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Misalnya setelah mengikuti pembelajaran ini, kita sampaikan apa manfaatnya. Misalnya Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dapat menenteramkan hati, meningkatkan kecintaan kepada agama, dapat membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Jadi itu, ya. Kemudian pemantik. Pertanyaan pemantik itu apa? Ini dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan dibuat untuk menumbuhkan kemampuan berpikir siswa, ya. Jadi kita tanya dengan hal-hal yang ringan,
Ya tujuannya jadi tadi untuk menemukan rasa ingin tahu ya. Misalnya di sini apa sih fungsi Al-Quran dan hadis gitu ya sebelum pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita buat beberapa pertemuan. Misalnya ini pertemuan pertama, saya menggunakan IKTP yang pertama. Misalnya melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menganalisis posisi hadis terhadap Al-Quran dengan baik gitu ya. Jadi ini yang diambil ini untuk pertemuan pertama. Kalau ada IKTP 5 berarti 5 kali pertemuan atau bisa diatur oleh kita ya. Nah, di dalam komponen inti dalam kegiatan pembelajaran ini tentu saja seperti RPP ya, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan sama, yaitu melakukan pembukaan, mengaitkan materi, menyampaikan motivasi ya, kemudian sampai membagi kelompok gitu ya. Kemudian kegiatan inti. Nah, disinilah ciri khas dari proses pembelajaran kurikulum merdeka. Itu ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana si siswa itu belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, karakteristik gaya belajar ya. Misalnya ada yang siswanya memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Nah, kita lihat misalnya untuk IKTP yang pertama ya. Di sini audio itu berarti siswa menunjuk teman sebaya untuk membacakan materi tentang posisi hadis terhadap Al-Quran secara bergantian. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan teman sejawat, siswa merumuskan fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Siswa menyimpulkan rumusan masing-masing, siswa menjadi kesimpulan yang utuh dan terpadu ya. Kemudian siswa dalam kelompok menjawab LKV yang disediakan. Kemudian hasil kesimpulan dipresentasikan berupa lisan. Yang visual, karena visual misalnya diperlihatkan video tentang materi. Misalnya ini materinya kan tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian merumuskan sama seperti tadi ya, kemudian menyimpulkan, kemudian mengisi LKP dan disampaikan di depan kelas ya, dipresentasikan. Kemudian yang kinestetik juga begitu, cuma kinestetik karena anaknya suka gerak, misalnya dibebaskan untuk mencari informasi di mana saja, misalnya ini di perpustakaan, sama kegiatannya mencari materi tentang posisi hadis terhadap Al-Quran ya. Kemudian menyimpulkan sama menjawab LKP dan menyimpulkan dan dipresentasikan. Jadi perlakuannya 3 tetapi materinya tetap sama. Kemudian kegiatan akhir, siswa mengambil kesimpulan dari kegiatan dengan mengambil poin-poin penting. Kemudian guru memberikan kuis ya di akhir. Kita lanjutkan setelah kita menyusun kegiatan inti. Di sini kan ada asesmen ya, asesmen. Nah, ini di dalam asesmen, di dalam kurikulum merdeka kita harus membuat KKTP, kriteria ketuntasan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP itu kalau di dalam kurikulum 2013 dulu namanya KKM. Biasanya kalau KKM itu kita menyebutkan hanya dalam bentuk nilai saja dan nilai itu tunggal. Tetapi di dalam KKTP kriterianya tidak seperti itu. Jadi ada 3 jenis KKTP yang bisa digunakan. Pertama, kita bisa menggunakan rubrik, kemudian interval nilai, kemudian yang terakhir itu adalah dengan deskripsi kriteria, dengan menggunakan deskripsi ya. Mari kita jelaskan masing-masing. Kalau di dalam KKM dulu itu terpisah ya antara RPP dengan KKM. Tapi di dalam kurikulum merdeka itu KKTP itu harus ada dalam setiap modul ajar ya, terutama di dalam asesmen. Baiklah, kita contohkan di sini misalnya untuk aspek sikap. Misalnya asesmen untuk sikap, misalnya di sini kita menggunakan pengamatan ya. Jadi selama pembelajaran guru mengamati sikap perilaku siswa gitu ya. Jenis
asesmen yang digunakan adalah rubrik. Nah, jadi rubrik ini seperti ini ya. Jadi ada gradualnya. Misalnya di dalam sikap yang kita nilai itu kan ada 3 tadi ya, sopan santun, percaya diri, dan toleransi. Nah, kita buat mulai dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, kata-katanya kita buat sendiri. Misalnya nih untuk sangat baik, untuk sopan santun ya. Peserta didik berlaku sopan baik selama proses pembelajaran maupun di luar kelas. Kalau baiknya, misalnya peserta didik berlaku sopan hanya selama proses pembelajaran. Cukup, peserta didik berlaku sopan hanya kepada guru atau peserta didik yang lain. Kemudian kurang, peserta didik belum menampakkan perilaku sopan. Nah, gitu ya. Nah, percaya diri, misalnya ini kalau percaya diri. Misalnya yang sangat baik itu adalah merasa sangat yakin apa yang ia lakukan. Kalau yang baik, merasa yakin apa yang telah ia lakukan. Jadi ini merasa sangat yakin, kalau ini hanya yakin saja. Kalau yang cukup itu belum terlalu yakin. Kalau yang kurang itu tidak merasa yakin. Gitu ya. Jadi kita buat sebuah gradual dalam sebuah rubrik itu. Nah, kemudian buatlah formatnya. Misalnya Ahmad untuk sopan santun 3, misalnya 3 itu baik. Percaya diri 4, toleransi 2 gitu ya. Nah, ini ditulis di sini di bawahnya. Siswa dinyatakan berhasil apabila minimal ada 2 kriteria dengan kategori baik. Di sini sopan santun dan percaya diri ada 2 ya. Berkategori baik dan sangat baik. Berarti si Ahmad ini lulus gitu ya. Kemudian aspek pengetahuan. Nah, di sini saya menggunakan interval nilai, gitu ya. Pertanyaannya misalnya ini, sebutkan definisi Al-Quran dan hadis, sebutkan 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita buat dulu misalnya pedomannya. Pedomannya misalnya untuk definisi Al-Quran dan hadis, menjelaskan definisi Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Ini kalau sangat baik. Kalau baiknya menjelaskan definisi Al-Quran sesuai dengan buku teks gitu ya. Cukup menjelaskan definisi Al-Quran dan hadis sebagian, belum sesuai dengan buku teks. Kemudian menjelaskan definisi Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan buku teks gitu ya. Fungsi hadis ini menyebutkan 3 fungsi, lebih dari 3 fungsi, menyebutkan 3 fungsi, 2 fungsi, dan 1 fungsi gitu ya. Nah, dinilai. Nah, intervalnya begini. Misalnya kalau kurang 0 sampai 40, cukup 41 sampai 60, baik 61 sampai 80, sangat baik 81 sampai 100. Di sini Ahmad misalnya untuk soal nomor 1 nilainya 2. Nah, 2 itu apa? Cukup ya menjelaskan definisi Al-Quran. Sebagian belum sesuai dengan buku teks. Sekarang nomor 2-nya nilainya 3. Ya, jadi dia menyebutkan 3 fungsi saja. Jumlahnya 5. Berarti 5/8 ini skor totalnya kan 8 ya. 4 ada 2 Ada 2 pertanyaan, maksimalnya masing-masing 4, jadi ada 8. Jadi skor yang didapat dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali 100, 62,50. Berarti ada di interval 61 sampai 80. Berarti baik gitu ya. Nah, siswa dinyatakan berhasil apabila mendapatkan skor dengan kategori baik, yaitu 61 sampai 80. Kemudian misalnya untuk jenis asesmen saya menggunakan misalnya deskripsi. Ada penilaian keterampilan. Nah, di sini misalnya diberikan tugas berupa mind map. Nah, deskripsinya adalah laporan siswa menunjukkan kemampuan menyusun mind map sesuai hierarki yang ditentukan, menggunakan keyword atau kata-kata kunci yang penting yang sesuai, menggunakan simbol atau ikon yang cocok sesuai dengan keyword, menggunakan warna yang menarik, menggunakan huruf yang jelas dan menarik. Lalu buatlah seperti ini kriterianya. Mind mapnya sesuai, kita ambil dari deskripsinya, keyword, kemudian penggunaan simbol, penggunaan warna, penggunaan huruf. Kemudian kategorinya sesuai dengan tidak sesuai. Nah,
KKTP-nya berarti misalnya di sini saya sebutkan siswa dinyatakan sudah tercapai apabila minimal ada 3 kriteria dengan aspek yang sesuai gitu ya. Setelah membuat asesmen berikut KKTP-nya, di dalam komponen inti berikutnya adalah pembelajaran remedial dan pengayaan. Kita akan menyusun bentuk remedial dan pengayaan. Remedial itu misalnya diperlukan bagi siswa yang belum mencapai KKTP. Tadi kan sudah disebutkan ya, untuk sikap misalnya kalau sudah mencapai KKTP itu ada 2 kriteria dengan kategori baik. Kemudian kalau pengetahuan misalnya apabila interval nilainya menunjukkan baik atau nilainya 61 sampai 80. Kalau keterampilan KKTP-nya minimal 3 kriteria dengan kategori yang sesuai. Nah, apabila tidak mencapai ini, maka dilakukanlah remedial terhadap siswa tersebut. Gitu ya. Misalnya, untuk remedialnya adalah pemberian materi dan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Kemudian untuk pengayaannya itu adalah bagi siswa yang sudah mencapai KKTP, ya, diberikan wawasan materi yang lebih luas gitu ya. Bagian terakhir dari komponen inti adalah refleksi ya. Jadi guru memberikan di sini refleksinya adalah guru memberikan evaluasi tentang pembelajaran dengan menyampaikannya kepada siswa tentang kepuasan, pemahaman serta proses pembelajaran berlangsung. Gitu ya. Jadi apa sih pembelajaran yang dilakukan selama ini, yang telah dilakukan itu, bagaimana tanggapan siswa misalnya ya, apakah sudah puas, apa sudah paham atau belum gitu ya. Itu disampaikan di akhir dari kegiatan inti tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah lampiran. Nah, ini lampiran ini adalah terdiri dari LKPD. Kita susun LKPD-nya sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Gitu ya. Di dalam LKPD ini ada judul, ya, kemudian ada nama kelompok atau misalnya kelas dan materi. Kemudian ada beberapa butir pertanyaan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bahan bacaan di dalam lampiran. Nah, ini bahan bacaan ini adalah yang kita gunakan sebagai bahan untuk diberikan kepada siswa, gitu ya. Lebih bagus misalnya bahan bacaan itu lebih dari 1 ya. Kemudian glosarium ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam materi tersebut yang mungkin agak sulit dipahami oleh siswa, yang tentu saja glosarium itu harusnya diberikan definisi dan arti gitu ya. Kemudian daftar pustaka. Ini daftar pustaka ini adalah bahan-bahan yang digunakan oleh kita. Kemudian ditulis di sini ya, buku-bukunya atau apa saja gitu ya. Kemudian sumber belajaran yang lain. Begitu cara menyusun modul ajar. Kemudian berikut dengan penyusunan asesmen dan KKTP gitu ya. Banyak yang menanyakan bagaimana sih cara menyusun KKTP. Tadi sudah dijelaskan dengan luas. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan, kemudian dapat diaplikasikan dalam tugas keseharian Bapak Ibu Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.